nama saya Siti Fatimah Zahra, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Pulau Panggung. Tabiun, saya sebagai mahasiswa PPG UIN Wali Songo Semarang hari ini akan melakukan pembelajaran di kelas 7A dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik semuanya? Baik. Ada yang nggak masuk? Ada. Oke, nanti kita absen, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, ketua kelas mana? Oke, silakan dipimpin kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut dengan membaca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kursiyus samawati wal ardh wa la yauddu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kita lanjutkan dengan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya. yang laki-laki dulu. Ada baju yang tidak dimasukkan? Semuanya rapi? Semuanya wangi? Oke, ada yang nggak pakai kaos kaki? Yang penting bajunya sudah dimasukkan. Terima kasih, silakan duduk. Sekarang yang perempuan. Ada yang nggak pakai kaos kaki? Tidak apa-apa. Oke, selanjutnya akan ibu absen. Oke. Nadia Dewi Apriliani. Ya. Nindi Zevana Utami. Nur Haraela. Puspita Anggraini Pradita. Raden Imba Melando. Restika Cahya Putri. Untuk lebih menambah semangat kita pada hari ini, sebelum pembelajaran kita baca shalawat Nabi dulu ya. Mau yang mana? Ibu serahkan ke kalian. Ya Habibul Qalbi atau Rahmatan lil Alamin atau apa? Rahmatan lil Alamin. Ibu berdiri, yang ngasih komando, kalian udah juga apa ya? Oke. Apa sih sebenarnya manfaat dari membaca shalawat Nabi? Kita agar mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Lil anbiya ya man bi qalbi karamatul linnas ya man halafa quluban bil Islam ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi fadaitu kasahidi salatu wa salam
Ibu akan memberikan motivasi bahwa ketika ada seseorang yang menyebutkan nama Nabi Muhammad, kita harus menjawabnya dengan Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Karena termasuk orang yang pelit ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, diucapkan, tidak mau menjawabnya dengan Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau dibilang orang yang pelit? Jadi kalau ada orang berucap demikian atau kita mendengarkan dimanapun, asal tidak sedang di kamar mandi atau di tempat yang kotor, kita tetap dianjurkan untuk menjawab Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sarapan semua tadi? Sudah. Usahakan kalau mau sekolah sarapan biar kuat menghadapi pelajaran dan kenyataan. Nah, tujuan yang seharusnya kita capai ketika mempelajari materi ini adalah kita mampu menghubungkan makna sholat dan zikir di dalam kehidupan kita. Jadi sholat bukan hanya sekedar gerakan, tetapi kita tahu maknanya dari sholat dan zikir itu. Kemudian anak-anak kita semua diharapkan mampu menuliskan contoh perilaku ketakwaan, buah dari pemahaman kita terhadap makna sholat dan zikir. Oke. Sebelum masuk ke dalam materi, Ibu akan menampilkan sebuah gambar dan apa dia namanya? Nasi. Itu dulu. Oke, yang Ibu tampilkan ini kira-kira gambar apa? Sedang sholat. Di sini sudah aktif semua sholatnya? Sudah. Kalau yang ini kira-kira gambar apa? Orang berdoa. Ini disebut dengan tasbih. Biasanya alat ini digunakan untuk apa? Siapa yang berjawab? Oke. Untuk berzikir. Ada yang tahu arti kata dari zikir? Zikir? Mensucikan diri, hati dan pikiran untuk selalu mengingat Allah. Oke, setelah ini Ibu akan menampilkan video, silakan nanti diamati. Materinya. Kemudian dari sedikit materi juga dari persepsi yang Ibu sampaikan, Ibu coba akan bertanya, apa sih makna dari sholat? Ada yang tahu? Iya. 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 Inti dari sholat maknanya adalah doa, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau zikir, ada yang tahu? Coba angkat tangan. Zikir, iya. Zikir diartikan sebagai mengingat Allah. Jadi kata kuncinya gimana? Sholat itu doa, zikir itu ingat. Ya, kita sebagai umat Muslim, kenapa penting melakukan sholat? Biar kenapa? Ya. Iya, karena sholat dan zikir itu kewajiban bagi umat Islam. Dan dapat merasakan dampak ketika melaksanakan sholat dan zikir. Misalnya, ketika setelah melaksanakan sholat, apa yang kalian rasakan? Tenang. Kalau setelah melaksanakan zikir, suci, merasa alhamdulillah hari ini saya mengucapkan kata-kata yang baik gitu ya, dibandingkan dengan kita mengucapkan kata-kata yang kurang baik. Oke, setelah ini Ibu akan bagi kelas 7A menjadi 5 kelompok. Jadi masing-masing kelompok
ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Masing-masing kelompok ini kita kasih nama apa ya? Bagaimana kalau kita kasih nama sholat saja? Ya. Kelompok 1, begini. Kalian berhitung dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai akhir. Kelompok 1 dapat hitungan 1 itu berkumpul dengan kelompok 1. Kita kasih nama kelompok subuh. Boleh? Kelompok hitungan 2 itu gabung dengan kelompok 2. Kita kasih nama kelompok zuhur. Kelompok 3 berarti kelompok asar. Kelompok 4 kelompok maghrib. Kelompok 5 kelompok isya. Mau berhitungnya dari mana? Dari belakang, dari depan, dari ujung mana? Oh, dari sini. Oke, silakan Mas. Ingat-ingat hitungan masing-masing ya. Yuk. Terus. 5. Bukan. 1 terus. Terus. Iya. Iya. Terus. 5. Terus ya. 1, 2. Oke. Tadi masih ingat bentuknya bagaimana? 1 kumpul dengan kelompok 1 namanya kelompok subuh. Silakan dibawa alat tulisnya. Cari tempat mau duduknya di mana. Ayo cari kelompoknya masing-masing. Sini gambar LKPD-nya. Mau warna apa? Biru. Untuk tulis. Mau pilih warna apa? Kuning. Mau pilih warna ini? Ini. Mau pilih warna apa? Tinggal Nah, di situ silakan dibaca petunjuknya. Lomba pengamatan masalah video yang tadi ya. Nama kelompok Lutfi, Angel, Riko. Masalah yang berkaitan dengan video yang tadi ditayangkan. Tuliskan masalah di kolom komentar. Kemudian masalah yang ditemukan di kolom LKPD. Setelah itu diskusikan hasil temuanmu. Sebenarnya inti dari videonya tadi membicarakan apa aja, masalah yang paling penting itu apa, begitu ya. Ibu putarkan videonya lagi, juga video TikToknya lagi, oke? Oke, selamat mengerjakan. Jangan suaranya belum khusyuk karena tidak ada efek samping yang
Oke, bagaimana cara bertaubat yang benar? Apakah ada yang bisa menambahkan? Jawaban dari kelompok Tuhur bahwa jangan mengulang lagi dan harus rajin sholat dan zikir. Ada lagi cara bertaubat yang benar? Atau trik-trik, tips-tips untuk bertaubat dari video yang tadi sudah kita perhatikan bersama? Dengan apa misalnya? Ya, nah, tidak meninggalkan nilai-nilai sholat dan zikir di dalam kehidupan. Sholat dan zikir di dalam kehidupan. Kalau kita mendengarkan kata sholat, pengertian utamanya maknanya adalah doa. Kalau kita mendengarkan kata zikir dan melihat tasbih, melihat orang yang seperti ini, artinya jadi makna dari sholat dan zikir di dalam kehidupan adalah doa dan mengingat. Jadi kita tidak lagi berbuat maksiat, kita tidak lagi berbuat dosa, karena di dalam sholat dan zikir isinya adalah meminta kebaikan, ingat kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan semuanya itu akan diperhitungkan. Video yang tadi sudah kita lihat itu adalah contoh orang yang sholatnya tidak membawa pengaruh baik di dalam kehidupannya. Kenapa?